Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita jumpa lagi di pelajaran 15 ya. Part 2-nya bagian rok, membuat pola rok ya, untuk rok anak sekolah. Kita kemarin karena terputus videonya, jadi kita lanjutkan ke pelajaran 15 ya. Oke, ini panjang roknya ada 90 teman-teman ya. Kita akan berikan dia panjang roknya dari titik turun 2 ya. Jadi bukan dari titik 0. Turun 2, dari titik turun 2 baru turun 90. Nah, ini untuk lebar bawahnya ini ya. Lebar bawahnya itu sama dengan lingkar pinggul, seperempat lingkar pinggul. Oke, kita garis siku seperti ini teman-teman ya. Jadi harus dikasih garis siku, jangan asal-asalan dikasih garis lurus. Nanti malah dia akan miring, kelihatan lurus tapi tidak siku. Nah, baru kemudian kita temukan titik 21 ini yang bawah dengan 21 yang atas teman-teman. Bisa menggunakan penggaris lurus. Yang dibeli yang untuk anak-anak sekolah yang pakai kayu itu bisa. Ini juga saya pakai ini kanal ya, aluminium, bahan aluminium. Nah, kan kita mau bikin pola rok maxi teman-teman ya. Jadi kalau untuk pola rok maxi itu dia masuk 2 cm dari pola dasar teman-teman ya. Masuk 2 cm dari pola dasar, kita akan masukkan dia 2 cm dulu. Yang bawah saja yang dikasih tanda 2 cm, baru kemudian kita garis teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya, paham ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan bertanya, teman-teman bertanya di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman, nah ini kan 21 ya, ini ukuran yang kemarin, ini sudah ditambahkan 2 cm untuk kopnatnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, comment, and subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Bagi kamu teman-teman yang pemula banget, oke. Jadi ini untuk gunting, membuat gunting kertas. Jangan disamakan gunting kertas dengan gunting kain teman-teman ya. Nah, yang gunting kertas pakailah gunting kertasnya. Gunting kertas ya bisa pakai gunting-gunting bekas itu teman-teman ya. Sekarang kita akan gunting pola rok di bagian depannya. Oke. Jadi bagi kalian adalah pemula ya. Kalau kalian itu adalah pemula, ini adalah channel yang tepat buat kalian ya. Nah, sengaja saya tidak mempercepat terlalu cepat cara ngajar karena saya tahu kalian adalah pemula. Nah, belajarnya juga harus pelan ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah pintar ya bisa jalan sendiri. Oke, ini pola seperempatnya teman-teman ya. Kita akan bikin pola, menjiplak pola untuk bagian belakang. Depan sama belakang sama ya, untuk rok sama. Oke, sekarang kita akan jiplak caranya teman-teman ya. Tinggal kita letakkan di atas kertas manila itu saja. Untuk mendapatkan seperempat ukurannya lagi. Jadi tidak perlu kita mengukur lagi, tinggal kita menjiplak saja teman-teman ya. Nah, kita akan menjiplaknya. Kita kasih dia jarum pentol supaya tidak bergeser kemana-mana. Lalu kemudian kita gunting teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sudah dapatkan pola depan dan pola belakang. Sekarang kita akan tandai dia koordinatnya untuk di bagian pola belakangnya teman-teman ya.
Kita akan kasih dia ladderan untuk menandai supaya dia ada bekas di bagian bawahnya. Seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, ada tanda seperti itu teman-teman ya. Nah ini kain, lebar kainnya adalah 1 meter 25 cm ya, 1,25. Kita setrika dulu. Ini panjang kainnya 1 meter 25 cm. Ini lebar kainnya 1,5 meter ya teman-teman ya. Kita pakai ya, lihat yang ada guratan, yang ada tanda di sini, ini adalah bertemu tepi dengan tepi supaya nanti kainnya tidak malang ya. Jadi serat kainnya dia harus ke bawah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Yang bagian halusnya di luar dan yang bagian kasarnya di dalam. Kalau yang sudah dari kita beli misalkan di toko itu sudah memang jadi bagian luarnya, yang bagian luar itu yang apa, lipatan yang kelihatan itulah bagian luarnya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini adalah kain untuk membuat rok teman-teman ya. Rok yang model ploy di depan. Kita akan potong sekarang menggunakan pola yang tadi sudah kita buat. Nah ini ada sisa 4 cm untuk di bagian resletingnya teman-teman ya. 4 cm untuk di bagian resletingnya. Nah, di bagian sampingnya, nah kalau sudah kita kasih dia 4 cm untuk bagian sampingnya, untuk bagian resletingnya, kita jarum pentol dulu. Nah, yang itu untuk bagian atasnya ya. Ya, boleh juga dia searah ya, misalkan yang bawahnya, karena kainnya ini banyak, mau kita tekan juga enggak apa-apa ya. Oke, mau kita seperti itu caranya teman-teman ya. Boleh juga menghadap ke bawah, ini sama-sama di bawah, sama-sama di atas, untuk pinggangnya boleh, tapi ya oke. Boleh menghadap sama-sama satu arah, boleh juga teman-teman, karena ini kainnya banyak. Nah ini kita untuk bikin ploynya. Nah ini dia, kita kembangkan pola dasar yang kemarin menjadi ploy untuk membuat pola rok sekolah. Kalau untuk pola rok biasa maxi tidak ada ploynya, tinggal langsung saja ditaruh di bagian pinggirnya ini teman-teman ya. Karena di sini ada ploynya, maka kita taruhnya di bagian agak tengah sedikit. Bukan sedikit lagi, agak tengah teman-teman ya, 20 cm. Nah 1 meter untuk bagian atasnya teman-teman ya, jangan terlalu banyak supaya nanti jahitnya kita agak rapi ya, tidak kegunting-gunting lagi. Bagian sampingnya kita pakai 2 cm. Nah karena kita kan jahitnya profesional teman-teman, jadi sisanya jangan terlalu kecil. Lain kita kalau mau jahit yang untuk kita jual di pasar-pasar itu malah setengah senti aja sisanya teman-teman. Tapi ini kan kita mau jahit punyanya orang, kainnya orang, jadi nanti suatu saat dia mau kasih besar mungkin jadi dia bisa. Jadi kasihnya 2 cm saja teman-teman ya. Untuk di bagian bawahnya 3 cm. Nah, untuk sisanya kita kasih penggaris caranya supaya dia bagus lurusnya teman-teman ya. Nah, kita kasih dia penggaris, garis dia yang lurus supaya nanti pas kita gunting itu kelihatannya lurus banget gitu. Oke, semua dikasih penggaris ya, semua digaris teman-teman untuk kampuhnya itu, untuk sisanya tempat jahitan.
Jadi bagi kalian, sekali lagi, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, kemudian mau belajar bersama saya di sini, silahkan ditekan like, di komen, dan di subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kita tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya ya, karena kita khusus membahas di sini untuk praktek. 10 kali praktek itu adalah untuk seragam sekolah ya. Kalau sudah bisa seragam sekolah, gampang, yang lain kita cuma tinggal pengembangan pola saja ya. Kita hanya tinggal memadukan. Nah, ini 20 cm untuk di bagian flowing-nya ya teman-teman ya. cm di bagian flowing-nya. Bawahnya kita pakai 4 atau 3 cm, yang di atasnya 1 cm aja teman-teman ya. Kalau sudah pas dia 20 cm, kita ukur yang bawah, kemudian yang atas baru kita kasih dia jarum pentol teman-teman ya. Jadi jangan dipentul dulu, kita ukur dulu baru kita kasih dia jarum pentol. Bawahnya pakai 3 cm aja ya. Karena kalau untuk anak sekolah kita akan jahit dia. Nah, sampingnya pakai 2 cm. Kalau dia kita pakai baju kantoran, itu bawahnya sebaiknya 4 cm karena kita akan sum. Tapi kalau untuk anak sekolah, bawahnya kenapa kita pakai 3 cm? Karena kita akan jahit di bagian bawahnya, tidak kita sum. Itu bedanya teman-teman ya. Kalau untuk pakaian dinas, sebaiknya kita pakai 3,5 atau 4 cm. Kemudian bawahnya itu disum teman-teman ya. Itu yang membedakan kelas jahitan ya, kelas jahitan profesional dengan yang baju-baju biasa itu ya terletak di sumannya saja ya teman-teman ya. Dan sisa kainnya. Sisa kainnya kalau dia sisanya banyak 2 cm kelihatannya cantik ya. Yang di atasnya kita pakai 1 cm aja teman-teman ya. Oke. Kita kasih garis seperti tadi. Kita garis untuk di bagian sampingnya. Untuk sisanya, sisa jahitan itu kita garis teman-teman ya. Nah, ini kita kasih lurus saja di bagian ploy-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal siap kita gunting. Ya, jangan takut menggunting kalau sudah ada pola, teman-teman. Yang kita perhatikan hanya di pola saja ya. Kalau kalian bergabung kursus bersama saya, nantinya saya bisa koreksi, saya bisa periksa. Tapi kalau kalian pede ya tanpa saya bimbing, ya boleh hanya dengan mengikuti channel ini saja sudah cukup teman-teman ya. Tapi kalau kalian ingin bergabung bersama saya, ikut kursus online, bisa japri saya ya. Kemudian nanti kalau yang pemula banget ini, kalau yang sudah mahir tidak perlu ya, karena ini khusus pelajaran untuk pemula. Kursus online-nya hanya untuk pemula saja. Nah, kita gunting seperti ini ya, jangan takut menggunting. Kalau sudah dirasa pas polanya, pas ukurannya, gunting saja, sikat teman-teman ya. Oke. Kapan kita mau berhasil kalau tidak berani menggunting? Ya. Ganti kain tidak apa-apa kalau kita salah. Itu resiko, tapi kan itu adalah pelajaran berharga aja yang tidak akan pernah kita ulangi kembali teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang atas ini nanti untuk di bagian pinggangnya. Nah, sekarang kita akan ladar. Ini ada kertas karbon, di bagian itu tidak berbekas. Inilah yang berbekas. Nah, kita lipat jadi 2. Kemudian kita akan kasih dia tanda seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini namanya karbon, teman-teman, bagi pemula.
ini adalah tempat kalian yang belajar yang pas untuk kalian ya teman-teman ya. Ini adalah untuk menandai jahitan teman-teman ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, disimak video saya sampai habis teman-teman, jangan di skip ya kalau kalian adalah pemula. Jadi ini adalah channel yang tepat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Kemudian bagi ke teman-teman kalian yang butuh dengan ilmu saya ya, siapa tahu bermanfaat. Semakin banyak teman-teman kalian, teman-teman kita yang belajar, semakin banyak kita mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita bersama teman-teman ya. Oke, silakan di-share ke media sosial kalian yang kalian merasa banyak ada yang mungkin yang butuh dengan ilmu saya, silakan. Oke, nanti untuk pelajaran 16 kita akan langsung untuk menjahitnya teman-teman ya. Nah, kalau sudah dikasih tanda seperti ini teman-teman, nah kita kasih tanda juga untuk jahitan yang untuk bagian ploynya di bagian depan ya. Kita kasih tandanya 2 di 10 cm dan 20 cm supaya dia nanti ada 2. Nah, ya, seharusnya itu di bagian 10 cm-nya juga ada ya, tapi nanti kita kasih tanda belakangan ya. Kelupaan dikasih tanda kemarin teman-teman ya. Nah, ini adalah laderannya ya, ada bekasnya di sana teman-teman. Nah, kalau dia ada banyak ya biasanya di sekolah itu kan dikasih 3 ya, biru, pramuka, kadang ada yang hitam juga. Nah, ini tinggal kita susun saja ya. Tidak perlu membuat pola lagi ya. Tinggal kita susun kemudian kita jiplak dengan pola yang sudah kita buat tadi atau dengan kain yang sudah kita gunting tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan bikin pola lagi ya. Cuma kita bikinnya pola sekali aja. Kalau udah sama ukurannya tinggal kita kasih besar, tinggal kita jiplak.
Nanti di pelajaran saya ada juga pelajaran saya sesudahnya ini ya, cara memperbesar dan memperkecil pola. Kalau dia mungkin bedanya hanya 1 cm, bisa kita pakai pola ini, kemudian kita tambahkan di bagian sampingnya saja 1 cm. Samping teman-teman ya, bukan depan. Kalau untuk tempat resleting itu udah bisa diganggu gugat itu. Nah, sekarang tinggal kita gunting sesuai dengan kain yang sudah kita gunting tadi, teman-teman. Oke. Nah, kita bisa menggunakan kain yang sudah kita gunting ini sebagai pola kita. Jadi tidak perlu bikin pola lagi, teman-teman. Ya, gampang kan cara bikinnya untuk rok sekolah, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman yang pemula paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa jawab, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan di like, comment, and subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian supaya banyak yang terbantu dengan ilmu saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian yang sudah kita tadi ini. Ini di bagian yang sudah kita tadi. Yang ini. Ya, yang ini. Ini adalah sebagai seperti itu. Selanjutnya silahkan dilanjutkan.